Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ya nasta'inu billah, kita memulai memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini di bulan Sya'ban. Dan kita tahu ibu-ibu, setelah bulan Sya'ban itu bulan apa? Bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan sebentar lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika datang bulan Ramadan atau sebelum datang bulan Ramadan? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Subhanallah, para ulama zaman dahulu kala ibu-ibu, mereka itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Jadi dalam setahun mereka itu membagi dua macam atau membagi dua bagian. Setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mereka meminta kepada Allah agar amalan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan pasca Ramadan. Kemudian mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa, Allahumma sallimna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dalam keadaan sihat kepada bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi walaupun sekarang ibu-ibu kita sudah hidup di bulan Sya'ban ya, tapi tak ada kata terlambat. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak ada yang tahu apakah kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan atau sebelum datang bulan Ramadan kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ajal, yang namanya kematian itu tidak ada satupun yang bisa kita tahu. Bahkan mungkin bisa jadi sholat duhur tadi adalah sholat terakhir kita. Jikalau kita semua mengatakan bahwasanya ketika kita akan sholat kita mengatakan sesungguhnya sholatku ini adalah sholat yang terakhir, maka yang ada sholat kita akan khusyuk. Begitu pula ibu-ibu ketika kita mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah mungkin menjadi momen terakhir kita di dalam kehidupan kita, maka kita akan benar-benar mengisi bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan terbaik kita. Ketika kita berpikir bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana itu adalah yang terakhir di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan memberikan yang sama, memberikan yang terbaik. Ya, Masya Allah. Jadi berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan kita dengan bulan Ramadan, maka persiapan yang selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas nikmat diberikannya kesempatan untuk bertolabul ilm. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan ini bisa berzikir kepada Allah, dan atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah, tidak ada yang mampu atau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Ibu, saat ini ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Ketika kita bisa menelan minuman, ketika kita bisa menelan makanan, tenggorokan kita sehat, nafas kita lancar, maka sungguh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Setelah kita berdoa kepada Allah, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita fokuskan adalah kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala
ketika beliau berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Beliau mengabarkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga, tughlaqu abwabun nar, ditutup rapat-rapat pintu neraka, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka bersukacita. Subhanallah. Di antara tanda iman, ketika diri kita memiliki keimanan, maka di antara tandanya, kata Syekh Utsaimin, adalah senang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Anggap saja Ramadan itu adalah tamu agung kita, di mana bulan Ramadan hanya menjumpai kita satu kali dalam satu tahun. Ibu-ibu, saya yakin kalau ada seseorang yang agung, seseorang yang mungkin menurut ibu-ibu itu adalah tamu istimewa, pastinya persiapan yang harus dimiliki itu berapa hari sebelum datang tamu itu, ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu punya anak putri, misalnya mau dilamar orang, calon besannya itu mau datang, kira-kira persiapannya berapa hari, ibu-ibu? Sehari 2 hari? Tidak cukup. Berapa hari? Sebulan persiapan. Baru itu tamu agung spesial. Sekarang yang mau datang kepada kita ini adalah bulan Ramadan. Dan kita tahu yang namanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa apa yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka Allah jadikan mulia. Seperti bulan Ramadan, Allah telah menciptakan dalam 1 tahun 12 bulan. Dan Allah spesialkan bulan Ramadan karena di dalamnya ada diturunkannya Al-Qur'an. Allah menciptakan banyak kota di buminya, dan Allah spesialkan kota Makkah di antara kota-kota yang lainnya yang berada di bumi Allah, karena di kota Makkah diturunkannya Al-Qur'an. Subhanallah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ibu-ibu, itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Kenapa malaikat Jibril dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya kira-kira apa, Bu? Jadi, ibu-ibu, kenapa malaikat Jibril itu spesial di hadapan Allah? Karena wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Begitu pula ketika hati kita, hati anak-anak kita terpaut dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah pun akan menjadikan siapapun yang di dunianya dia bergelut, dia berteman dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah jadikan mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ibu-ibu kalau punya anak, anaknya ngafal Quran, ibu-ibu menghafal Al-Qur'an, maka semuanya adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi yang berhubungan dengan Al-Qur'an, maka Allah akan muliakan. Masya Allah. Kemudian di dalam bulan Ramadan, kenapa para sahabat ketika itu senang ketika datang bulan Ramadan? Karena ternyata di bulan Ramadan yang tadi saya katakan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu neraka, diturunkannya Al-Quran, dan di bulan Ramadan ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ketika orang-orang beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah saum, maka disitulah ada waktu untuk kita berdoa, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya paham, saya bisa mengerti kondisi ibu-ibu saat ini. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan momongan. Saya mengerti, mungkin ada di antara ibu-ibu yang saat ini berjuang ingin mendapatkan pasangan hidup, ya.
ingin mendapatkan rizki yang barakah, ingin mendapatkan rumah yang sudah tidak lagi ngontrak. Semua doa kita berbeda-beda. Ada lagi di antara ibu-ibu berdoa kepada Allah, saya pengen umrah misalnya. Maka nanti ketika datang bulan Ramadan, jangan pernah lewatkan hari-hari bulan Ramadan kecuali untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdoa ini ibu-ibu perlu adanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta sama Allah tuh Bu, jangan pernah ada kata kayaknya nggak mungkin. Nah, ketika kita mengatakan kayaknya nggak mungkin, maka Allah pun nggak akan memberikannya. Karena subhanallah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha 'inda dhanni 'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berprasangka baik, kalau kita mengatakan ya Allah, zat yang Karim, zat yang maha memberikan segala apa yang diminta oleh hambanya, maka Allah akan berikan. Subhanallah, subhanallah. Sebagaimana kita tahu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan di kota Madinah, agar diwafatkan dalam keadaan syahid, maka putrinya beliau Hafsah ketika itu berkata kepada Umar, ya Umar, atau ya abati, wahai ayahku, engkau memohon kepada Allah sebuah permintaan yang sepertinya mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak ada yang namanya peperangan di kota Madinah. Peperangan itu adanya di luar kota Madinah. Dan engkau meminta kepada Allah diwafatkan syahid di kota Madinah dan mendapatkan syahid, dan ini tidak mungkin, kata Hafsah. Maka kata Umar, wahai putriku, jangan pernah engkau berburuk sangka kepada Allah. Allah itu maha baik, Allah itu maha dekat, Allah itu maha mengijabah doa hamba-hambanya. Jadi ibu-ibu, ini ada 1 bulan ibu-ibu punya kesempatan. Jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa kita tunda. Ya, misalnya kita bisa tunda nanti pekerjaan-pekerjaan itu sampai nanti di bulan Syawal, maka jangan kita sibukkan nanti di bulan Ramadan. Fokus bulan Ramadan itu waktunya untuk berdoa. Ya, subhanallah. Waktunya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan yang kita tahu ya, teman-teman ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan di mana ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira nama malamnya malam apa? Lailatul Qadar. Bayangkan, beribadahnya kita di malam itu seperti kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan kurang lebih 84 tahun. Ada nggak usia seseorang 84 tahun? Ada, tapi jarang. Di zaman sekarang kan usia-usia di atas 80 itu ada, tapi jarang. Maka subhanallah, ada kesempatan kita 1 hari di bulan Ramadan, 1 malam, kalau kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, artinya kita sedang menabung saldo akhirat kita. Ibu salat ya di malam Lailatul Qadar itu dihitung seperti ibu salat 84 tahun. Kita membaca Al-Quran maka dihitung seperti kita sedang membaca Al-Quran 84 tahun. Subhanallah. Kita bersedekah 1 malam di malam Lailatul Qadar, maka kita dihitung seperti bersedekah 84 tahun. Allahu Akbar. Sangat-sangat banyak. Maka kita harus senang ketika datang bulan Ramadan, karena malamnya ada 1 malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar ada ibu-ibu? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Catat baik-baik. Mulai sekarang 10 hari terakhir bulan Ramadan harus menjadi hari yang spesial dalam kehidupan kita. Jangan sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan justru kita sibuk bikin kue. Jangan sampai 10 hari terakhir Ramadan justru kita sibuk onlinean, belanja baju-baju diskonan misalnya. Ini kan ibu-ibu banget kan? Dan subhanallah godaannya kan besar banget tuh. Mau datang lebaran semua didiskon. Akhirnya waktunya habis untuk cari diskonan. Ya subhanallah. Kalau dulu kan belanja tuh offline ya, harus ke pasar, harus ke mana supermarket. Sekarang bisa dari rumah, tapi maunya baju ini
lihat seliweran iklan, akhirnya buka lagi gitu loh. Dan itu menghabiskan waktu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Lebaran itu nggak harus pakai baju baru. Ya, baju yang terbaik. Kalau ibu-ibu mau pakai baju baru, mau pakai baju yang pengen dibeli, belilah sekarang di bulan Sya'ban. Jangan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sayang waktunya. Kalau ibu-ibu mau bikin kue, bikinlah kue sekarang di bulan Sya'ban. Biarkan bulan Ramadan menjadi bulan ibadah. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala-pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu mulianya bulan Ramadan, sampai-sampai para sahabat itu, ibu-ibu, kalau sudah mau berpisah dengan bulan Ramadan, mereka itu nangis, sedih. Mereka merasa kehilangan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh kemuliaan. Masya Allah. Bahkan di bulan Ramadan ada hari di mana Allah setiap hari itu menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan Ramadan ada seseorang ketika umrah di bulan Ramadan, maka dihitung seperti haji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah wafat, sudah tidak ada lagi bersama kita. Tapi kita bisa menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan, spesial bulan Ramadan, itu dihitung pahalanya seperti kita sedang berhaji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berdoa di tempat yang mulia ini, di waktu hujan, waktu mustajabnya untuk berdoa, semoga ibu-ibu yang ada di sini yang belum pernah umrah, Allah mudahkan untuk umrah. Semoga yang belum pernah haji, Allah mudahkan untuk haji. Semoga yang belum pernah iktikaf di Masjidil Haram di bulan Ramadan, Allah mudahkan untuk ke sana. Manusia ketika di bulan Ramadan iktikaf itu lebih ramai daripada musim haji itu sendiri. Karena semua orang berbondong-bondong pengen ke sana, pengen dihitung seperti haji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoa memohon kepada Allah ibu-ibu agar ibu-ibu diberikan kesempatan untuk umrah iktikaf di sana di 10 hari terakhir Ramadan. Ya subhanallah. Balik lagi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan kita tahu bahwasanya di mana bulan Ramadan itu ada yang mana ketika kita memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka kita dihitung seperti kita berpuasa. Ada di antara diri kita yang harusnya menyiapkan ini. Jadi besok ketika Ramadan, saya mau menyiapkan untuk memberikan makan orang yang berbuka puasa. Nah, pahalanya, keutamaannya ketika ibu-ibu memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, 10 orang, 30 orang, maka ibu-ibu akan dapatkan pahala orang yang ibu-ibu berikan buka puasa. 10 orang berarti ibu dapat pahala 10 puasa. 30 orang berarti dapat pahala 30 puasa. Maka persiapan yang keempat yang perlu kita lakukan adalah persiapan mal, persiapan harta. Untuk apa kita menyiapkan harta di bulan Ramadan? Untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya subhanallah. Bu, kalau hari ini belum punya uang, masih ada kesempatan memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Niat itu gratis. Ibu-ibu mohon kepada Allah dan Allah Maha tahu apa yang ibu-ibu niatkan di dalam hati ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, aku pengen Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Hamba memohon, bismillah, nanti awal bulan Ramadan sudah mulai bikin nasi bok misalnya, dibagi-bagikan kepada orang yang berbuka puasa minimal 1 hari misalnya 30 box, dan itu istiqamah sampai bulan Syawal. Kalau kita sudah memohon, kita sudah berusaha menabung, maka yang akan mencukupkan adalah Allah. Ya Bu ya. Jadi harus ada ikhtiar, berdoa dan menabung. Jangan sampai kita hanya meminta tapi nggak ikhtiar. Karena di dalam Islam itu harus ada yang namanya ikhtiar, yang mencukupkan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang selanjutnya selain mal, selain harta adalah persiapan ilmu. Nah, ini penting juga nih, persiapan ilmu. Karena sebuah amal salih tanpa didasari ilmu, sebuah amal salih tanpa didasari bagaimana dan apa yang ada di dalamnya, ya, tanpa didasari keikhlasan kepada Allah,
tanpa didasari mengikuti Rasulullah SAW, maka amal soleh itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ramadan, pastikan ibu-ibu harus tahu terlebih dahulu apa yang membatalkan ibadah puasa, apa yang diperintahkan oleh Allah ketika orang-orang dalam kondisi berpuasa, sunnah-sunnah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Kemudian di bulan puasa yang perlu kita ketahui selain yang membatalkan, maka apa saja kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan bagi siapa saja golongan-golongan yang diwajibkan, dan bagi siapa saja golongan-golongan yang dibolehkan untuk mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Itu harus kita ketahui. Semoga sebelum bulan Ramadan tiba, ibu-ibu sudah belajar kembali tentang apa itu bulan Ramadan, apa-apa yang membatalkan Ramadan, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnahnya, larangan-larangannya, semua kita pelajari. Dan itu merupakan bekal yang sangat-sangat berharga sebelum datang bulan Ramadan. Karena ini menjadi harapan agar ibadah Ramadan kita, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persiapan yang selanjutnya, ya, yang perlu kita siapkan sebelum datang bulan Ramadan adalah siapkan hati kita, manage lagi hati kita. Karena ketika hati seseorang itu bersih, maka ia akan dimudahkan oleh Allah dalam beramal soleh. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya sakit, maka rasanya berat untuk sholat, rasanya berat untuk memaafkan, rasanya berat untuk bersedekah, rasanya berat untuk membaca Al-Quran. Itu kira-kira kalau ada rasa malas untuk baca Al-Quran, ada rasa malas untuk sholat, ada rasa ogah-ogahan untuk berinfak, ada rasa malas misalnya untuk mengunjungi orang-orang yang seharusnya kita kunjungi, misalnya kewajiban-kewajiban kita, menjalankan ibadah, itu kira-kira di antara penyebabnya adalah hati yang kotor. Nah, agar kita mendapatkan hati yang jernih, hati yang bersih, maka yang perlu kita lakukan pada bulan Sya'ban ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, yang namanya hati itu kalau dibiarkan saja dia sakit, dia berkarat, nggak pernah dibersihkan, maka lama-kelamaan mati. Kalau hati sudah mati, nasihat apapun yang dia dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia sudah tidak lagi mau menerima kebenaran. Yang ada, yang dia ucapkan orang-orang yang memiliki hati yang mati, ketika ada seseorang menasihatinya, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, maka yang menyaut ya di dalam dirinya, kenapa saya harus repot-repot bertakwa kepada Allah? Dia nggak mau lagi menerima kebenaran. Dan taubat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pinta kepada diri kita adalah taubatan nasuhah. Subhanallah. Jadi perlu nih Bu, bulan Sya'ban ini kita ingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Kita ingat-ingat lagi kira-kira selama ini sholat saya tuh khusyuk belum ya? Kira-kira selama ini dosa-dosa yang setiap hari saya tambah itu sudah benar-benar saya minta ampun belum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa banyak istighfar yang saya ucapkan dari lisan saya? Ya gitu terus. Kalau kita sudah mengingat-ingat dosa, maka kemudian kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaik, atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya terus terakhir, nah itu semua adalah doa agar kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah. Setelah kita beristighfar, di antara taubatan nasuha yang Allah pinta adalah kita menyesali dosa-dosa kita. Kemudian kita tidak mau lagi kembali ke dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kemarin mungkin lisan-lisan kita yang namanya ibu-ibu tergelincir di dalam dosa, gosipin saudaranya, ghibahin, namimah, mengadu domba, atau mungkin ada lisan yang kita ucapkan kurang baik kepada pasangan kita, kita belum bersyukur kepada pasangan kita belum berbakti kepada kedua orang tua kita masih malas-malasan dalam beribadah, itu semuanya adalah kelalaian kita. Maka kita benar-benar mengatakan kepada Allah, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku dan perbaikilah kehidupan agamaku. Ya subhanallah. Jadi benar-benar Bu, orang kalau sudah diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah, yang ada tuh meleleh air matanya, mengingat kebaikan-kebaikan Allah kepada kita selama ini. Allah itu baik banget. Kita terkadang
mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah tetap kasih rizki kepada kita. Allah tetap kasih kita mata untuk bisa melihat. Allah tetap kasih kita pendengaran, telinga untuk kita bisa mendengar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta dan senang manakala melihat hamba-hambanya yang sudah jauh dari Allah kembali lagi kepada Allah. Sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum ajal menjemput kita, masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah, maka akan diringankan kita untuk bisa beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang apabila melakukan kesalahan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian persiapan terakhir. Di bulan Sya'ban ini banyak-banyak baca Al-Quran. Para tabi'in rahimahullahu ta'ala, mereka kalau datang bulan Rajab, dari mulai bulan Rajab, mereka itu sudah mulai siap-siap. Sebagian mereka meninggalkan dagangannya, mulai tutup tokonya. Untuk apa? Untuk persiapan bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Karena nanti spesial bulan Ramadan dibolehkannya setiap hamba Allah menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu spesial bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak boleh ada orang pengen baca Al-Quran 30 juz kurang dari 3 hari, itu Rasulullah SAW tidak memperbolehkan. Tapi spesial bulan Ramadan boleh. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang kenal dengan Imam Syafi'i? Maka ketahuilah wahai saudariku bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah setiap datang bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali hataman. Allahu Akbar. Sekarang yuk kita tiru Imam Syafi'i. Minimal, ibu-ibu tulis deh, target Ramadan nanti ibu-ibu mau berapa kali hataman? Ya, kalau Imam Syafi'i kan 1 hari 2 kali hataman. Ibu-ibu 1 bulan nih 30 hari mau berapa kali hataman? Kalau misalnya mau ambil target 1 bulan itu 3 kali hataman, artinya ibu-ibu harus sudah selesai per 10 hari. 30 juz 10 hari. Nah 10 hari itu kita hitung lagi, kita mulai lagi, berarti perharinya berapa? 3 juz. 3 juz itu berapa lembar? 30 lembar, gampang. 30 lembar itu kalau kita baca nih, baca sekali duduk 1 jam bisa nggak? 30 lembar 1 jam bisa nggak? Nggak bisa. 30 lembar 2 jam bisa nggak? 2 jam setengah ibu duduk. Kira-kira kalau untuk baca Al-Quran 2 jam setengah itu kira-kira kuat napa mboten? Mboten. Di depan HP nyekrol-nyekrol jualan 2 jam setengah, kira-kira kuat napa mboten? Jujur kuat. Al-Quran nggak kuat, HP kuat. Ada salah ini dalam hati kita, ya nggak? Subhanallah. Maka kalau 3 juz ibu dirasa berat duduk 2 jam setengah untuk Al-Quran, dibagi lagi 30 lembar itu dibagi 5 berarti berapa? 6 lembar ya? 6 lembar dibagi lagi 2, 3 lembar. Sebelum sholat 3 lembar, setelah sholat 3 lembar, 1 kali waktu sholat 6 lembar, 5 kali waktu sholat 30 lembar. Ringan apa mboten? Yakin? 3 lembar ibu duduk. Ya kira-kira butuh berapa waktu tuh? 15 menit, setengah jam paling lama ya. Iya kan? Nah gampang, orang biasa duduk di HP berapa menit? Ya Allah, fitnah terbesar zaman kita itu HP. Ya, setengah jam duduk depan HP, nggak kerasa kan Bu? Ya Masya Allah. Kalau ada Al-Quran depan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, klik setannya langsung. Ya kan, ngantuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau Al-Qurannya dari aplikasi HP. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngantuk, matanya begini. Tapi titot, ya masuk WA, kring gitu. Baru baca ta'awud sama basmalah meriksa WA setengah jam. Ya Allah, itu godaan terbesar loh Bu. Masya Allah. Jadi sekarang minta kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan waktuku tuh barokah. Ya Allah, hamba memohon agar diringankan lisan ini untuk membaca Al-Quran. Yang meringankan lisan kita baca Al-Quran sinten Bu? Allah. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita datang ke majlis ilmu, kaki kita punya kaki, kalau tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Maka kita punya lisan, kita punya waktu. Kalau Allah belum tolong kita untuk baca Al-Quran barang 1 ayat, nggak bisa. Ya, maka minta lagi kepada Allah. Perbanyak doa ini.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu dibaca terus, minta sama Allah kemudahan, ya minta sama Allah. Karena Bu, Masya Allah, ketika kita dimudahkan untuk beramal salih, ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Utsman bin Affan, kalau hati kita itu jernih, kalau hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Berarti kalau kita dikit-dikit baca Al-Quran sudah menguap, dikit-dikit baca Al-Quran sudah bosan, berarti cek hati kita masing-masing. Kan biasanya cek kolesterol, cek asam urat gitu ya. Nah sekarang mulai cek hati masing-masing. Kira-kira hatiku tuh kayak apa yo? Pengen tahu hatinya seperti apa? Kira-kira gimana ya sholatku? Cek lagi amal solehnya. Kira-kira bacaan Al-Quranku bagaimana ya membacanya? Ya Allah, kira-kira sedekahku bagaimana? Semua akan terlihat dari apa yang kita lakukan dari sebuah amal soleh. Karena yang namanya amal soleh itu cerminan dari hati kita. Apa yang keluar dari lisan kita itu juga adalah cerminan dari hati kita. Sampai di sini insya Allah ya yang bisa saya sampaikan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.